Halo Jebret Tim, kita kembali lagi di Depdagri. Apa kabar semuanya nih? Nah, ini sehari sebelum masuk ke pekan ketiga, kita akan membahas kira-kira siapakah yang akan menang nantinya kan? Kira-kira siapa yang akan berpeluang menang karena sejauh ini masih dua masih ada dua klub yang memenangi, ada Persib sama Bali United di dua laga terakhir kan. Nah, saya nggak sendiri hari ini, saya sudah bersama pundit-pundit kita yang luar biasa yang akan membahas secara kritis. Ada Mas Yuka dan ada Mas Gita. Mas Gita apa Halo, kabar baik-baik, semuanya? Kara. Gimana nih? Nah, kalau kita ngelihat ini kan Persib sama Bali United itu kayak dari dulu, dari tahun 2017 sampai sekarang Persibnya nih kewalahan untuk bisa mengalahkan Bali Kalau United. lihat dari Gimana nih rekornya, pendapatnya? Bali dalam positif ya trennya ya, kalau ketemu sama Persib 8 kali main, kalau gue nggak salah hitung yang 4 kali menang, Persib cuma sekali menang, terus 3 kali sisanya seri. seri ya. Oke. Mas Gita, gimana Ya. pendapatnya? Ya, kalau kita balik lagi di Liga juga, kalau kita Nah. lihat Piala Menpora kemarin kan, walaupun Persib sampai ke final kan berhadapan dengan Bali United, mereka juga bermain imbang. Terus kita lihat Liga yang berhenti di tahun 2020 setelah hanya 3 musim, itu mereka sama-sama memimpin klasemen saat itu ya, dengan 2 kali menang, 1 kali imbang. Jadi memang trennya adalah dua klub ini yang ada di puncak klasemen, dan ini terbukti di 2 pertandingan awal mereka mendapatkan hasil 100%, hasil 100% sempurna. Walaupun harus dilihat pasti ada handicap juga, terutama bagaimana Bali United kesulitan walaupun mereka mencatat kemenangan. Nah, ini kalau kita lihat juga di Bali United si Stefano Kugura. Lillipali ini kemana ya sih dia? Kok nggak? Kugura. Iya, belum sampai Jakarta ya katanya. Kok ada sih dia kok nggak ini? Apa memang sengaja dipersiapkan, didiem-diemin kali ya? Atau strateginya Bali United Enggak seperti juga itu kali ya? kayaknya. Sekarang itu Bikin drama semua, seperti itu? Enggak, sekarang itu semua serba misterius. Orang Iya, makanya misterius. latihan aja diem-diem ngumpet-ngumpet Nah. latihan. Pemain juga kita nggak tahu update-nya, Nggak tahu. tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Tapi emang kemarin mereka latihan di Aldiron seberang kita nih. Ada Latihan. Ini kan di Aldiron ini Pancoran nih. Kayak gini tadi seperti gue bilang, memang sekarang misterius karena tim juga nggak boleh mengabarkan ke supporternya mereka ada di mana, latihan di mana, tiba-tiba muncul aja. Nah, isunya kan gitu. Pemain juga sama kan, pemain juga kita nggak tahu nih pemainnya, semuanya kan belum selesai ya bursa transfernya ya. Betul. Kayak gitu. Jadi Dan masih bisa datang di akhir-akhir ini, bulan ini gitu. Dan mungkin yang misterius ya Stefano Lillipali ya. Tapi apapun, kalau misalnya ini kan orang yang lama di Belanda, pasti dengan tidak adanya liga yang tidak berjalan panjang, ya kembalilah dia ke sana. Dan kembali ke sini kan pasti akan ada jeda sekitar 8 hari sampai 10 hari di mana dia harus karantina. Ini kapan kembalinya ini yang akan jadi persoalan. Dan bahkan Robert Rene Alberts pun mengatakan bahwa ini jangan-jangan jebakan, tapi saya sendiri nggak tahu saya juga mikirnya ada di mana. Tapi gue nggak yakin bahwa dia akan dimainkan dalam pertandingan kali ini. Karena mepet juga Mepet ya. juga. Ini sama kasusnya gitu kayak waktu Persib tanda tanya tentang Castillion kan. Iya, betul. Karena dia kan waktu itu masalahnya ke regulasi vaksin kan. Iya. Di vaksinnya kan baru cuma sekali kan, emang Johnson kan emang sekali doang kan. Terus ada masalah, kemudian akhirnya baru bisa clear, kemarin baru bisa main. Tapi ngaruh nggak Mas Yuka, dengan tidak adanya si Stefano ini akan memperkuat Bali United? Apakah ini kemarin mengaruh Bali nanti? menangnya lawan Barito, lawan Persik ya. Lawan Persik Kediri menang 1-0, Rahmat bikin gol ya. Barito Lawan Barito mereka tidak perlu pemain cadangan buat cetak gol. Jadi ya itu tadi ada kendala juga di pertahanan mereka. artinya tim ini akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda karena yang dihadapinya lawannya memang sangat berbeda, spesial. Persib gitu kan. Persib juga tadi dikatakan oleh Kara, ini sama-sama tim yang sekarang sedang on form dua-duanya kan. Karena itu pemain-pemain tertentu akan sangat berpengaruh. Sebenarnya kalau Lillipali kan memang sudah jadi backbone-nya Bali sejak lama gitu. Betul. Tanpa dia mungkin kalau lawan Barito atau lawan Persik nggak terlalu kelihatan ya. Rizky Pelun, Burawan Nuri masih bisa cover, tapi ketika lawan tim sekelas Persib Bandung gitu atau misalnya Persija gitu, perlu pemain-pemain spesial kayak Lillipali itu. Betul. Nah, ini kalau misalkan apalagi Persib nih memang targetnya pengen menang gitu. Pastilah ini gengsi. Harus menang dia. Dia udah narik Mark Klok gitu kan dengan persiapan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini strateginya kan kemarin di pekan kedua Persib ini nggak nurunin Freds Butuan gitu. Apakah ini strateginya juga Persib untuk bisa, karena kan jadi kayak jimatnya tersendiri tuh kalau ngelawan Bali United. Lebih buat rotasi ya sebenarnya. Esteban Vizcarra juga tidak terlalu buruk sebenarnya permainannya, karena kalau kita lihat di tengah kan ada Mark Klok, kemudian ada
Muhammad Basim Rashid ini yang Ini memastikan perkiraannya ya, perkiraan dua dari line up-nya bukan nanti. legion asing ya, kalau Mark Locke udah bukan legion Iya. asing lagi ya. Rashid Basim ini legion asing, jadi saya pikir juga siapapun yang di kiri, tapi lawan Bali United kan di sana ada Imade Pasek Wijaya ya. Iya. Dibutuhkan Anaknya kecepatan. Pasek Wijaya, Iya. Andika. Iya, Andika, sorry. Diperlukan kecepatan buat melewati Andika dan itu dibutuhkan Ini fresh ada butuan ya. Kadek, Iya, Kadek Agung, betul. Kadek Agung dengar-dengar dia bakal hengkang keluar nih. Nah, Kadek Agung kan biasanya juga ada Fadil Sausu Apa di dia bakal pertandingan. ikut Dia ada ke pemain baru tuh, Iya. Ruben Silitonga yang dipinjemin dari Persis Betul, Solo kan. betul. Kayaknya mau dimainin juga Di sini. pertandingan pertama kan lawan Persik Fadil Sausu ya menggantikan Kadek Agung. Di pertandingan kedua Kadek Agung. Jadi gue pikir Fadil Sausu juga akan balik lagi. Tapi kan ya itu tadi Bali juga nggak sempurnanya Ricky Fajrin belum 100% Iya, fit. iya. Jadi selalu Michael Orah yang ada di back kiri. Jadi di depannya ya setidaknya Ilyas Pasoljevic sudah bikin satu gol. Pasos sih selalu ya. Melvin Place juga buktiin bahwa dia bisa memberikan assist di pertandingan pertama dan bagus di pertandingan kedua. Kalau dari sisi kualitas pemain sih kita harus akui dalam situasi saat ini ya yang ready pemainnya memang Persib dalam posisi diuntungkan. Persib. Iya, betul. Pemainnya lebih ready. Secara kualitas mereka ada di situ semua sekarang dibanding dengan Bali yang sedikit agak goyang karena belum full tim ya. Iya. Tapi tetap ini pertandingan yang gengsi gitu, 11 lawan 11. Kalau di lapangan tinggal chemistry dan juga organisasi main gitu, seperti apa, mentalitas sih gitu. Kita lihat nanti kualitasnya Akang Klok. Sebenarnya teknikal. Akang klub. Ini duel yang akan sangat Tapi teknikal kalau- ya, coba. Ya sangat teknikal. Dan Karena kalau- sama pelatih pinter Kalau juga ya. kalau kita lihat kan Bali United dua-dua lawannya belum ketemu lawan yang benar-benar teknikal. Iya. Terus Persib sendiri susah payah lawan Barito ya pertandingan pertama. Barito kan lebih ke arah teknikal dibandingkan dengan dua lawan Bali United. Jadi gue pikir ya persiapannya persiapan Persib yang lebih banyak ke lebih banyak ke pemain yang bisa dilakukan rotasi oleh si pelatih dibandingkan Kalau dengan kita Bali lihat United. dari laga kemarin di pekan pertama dan pekan kedua yang cetak gol kan Mark Locke yang Ya, justru dia Rashid. bukan Goal getter ya. bukan striker gitu. Iya. Kemudian ada si Rashid Rashid. juga. Nah ini strikernya kenapa enggak? Ya belum. belum. Ini masih ngencengin baut, masih apa namanya? Strikernya kenapa ini? Kalau dua laga sih belum jadi ukuran ya. Apa belum perlu jadi ukuran. bumbu dikit Karena, dulu? Ya ini masih awal musim, kemudian tadi sempat kita bahas, ini mereka libur lama, ya kan, terus Ya kan dia boleh jadi alasan libur lama. artinya mereka perlu waktu untuk berproses ya, karena main bola ini kan periodisasinya nggak bisa sebentar, Kara. Tetap harus- Bali emang tinggal Bali libur. udah lebih dulu tuh dia dibanding Persib pemain bintangnya kan juga baru datang belakangan dari Iya, Belanda ya, betul, itu kan betul, semua. juga mempengaruhi apa namanya skema Bali permainan. Bali menurutku malah di sini posisinya agak terhimpit karena pemain asingnya yang baru itu yang dari Brasil malah nggak bisa Belum main. berpeluang, Belum. tidak bisa untuk Nah, itu diturunkan. mama itu jelas sudah malah tanpa dia pun udah ada ya, dia. jalan udah jadi gitu. Kalau Persib kan sebelumnya emang strukturnya udah mereka setel, ada Wonder Luiz, ada Casiliong gitu kan, ada Maklok. Ketika salah satu itu mereka kemarin sempat terhambat, nggak bisa, kan sempat satu pertandingan nggak main nih Iya, gitu betul. sih. Itu. Jadi kalau gue bilang sih kasih waktu, kita akan lihat bahwa Persib banyak pemain-pemain pelapis yang kualitasnya nggak kalah dengan pemain utama, itu iya, itu salah satu kelebihannya Persib ya. Dan kalau kita lihat ya, ini 4-4-1 yang dimiliki Persib, Ezra Walian dan Wander Luiz. Walaupun dua-duanya belum cetak gol, tapi kan sebenarnya udah klop permainannya karena mereka udah ada di Piala Menpora kemarin ya. Kira-kira Butuan bakal diturunkan nggak sini? Iya, Sebagai kalau gua jimat bilang. keberuntungan. Betul. Perlu Dia diturunkan. dua kali di laga dari kemarin Dia- Piala iya Menpora, lah, terus tahun 2019 Iya. juga lalu gitu. Bikin Jadi gol buat Persib ke gawang Bali ya. ke Bali Betul. gitu. Jadi kalau dia diturunin itu kayak lebih kayak hodamnya, hodamnya Persib. Dan gue bilang sih jimatnya. dia lebih buat kecepatan ya. Iya, Karena iya, sisi iya. kanannya kan yang harus diterobos. Kalau Vizcara kan lebih apa ya? Dia lebih skillful, lebih bermain lama-lama dengan bola, dan kalau langsung satu tujuan ya harus Freds Butuan tadi. Iya, ada dua karakter Nah, yang berbeda antara Freds Butuan yang memiliki kecepatan akselerasi, terus dia punya kemampuan cut inside juga dengan Isaban Vizcara yang memang gemarnya tuh menarik perhatian back kan. Iya, betul. Karena dia suka banyak gocek-gocek dan memang kadang-kadang nyebelin juga itu buat lawan akhirnya bikin foul atau menarik posisi banyak lawan sehingga pemain-pemain lainnya teman-teman lainnya bebas. Itu yang sebenarnya kita kadang-kadang suka nggak ngerti nih ngapain sih lama-lama pegang bola. Sebenarnya dia buat narik lawan supaya ke dia kan. Ketika dia bisa narik lawan 2-3 gitu, berarti kan posisi temannya lebih bebas tuh. Nah, dia tuh langsung sprint Mungkin out. strateginya kali ya. Iya. Kira-kira Jebret Tim ini siapa nih prediksinya nanti? Kita tunggu di komentarnya, dan saya mau nanya dulu Mas Gita, kira-kira siapa prediksi nanti Bali sama Persib? Ada Melvin Place di Bali yang harus hati-hati, golnya Iya. Persita ke gawang Persib. Itu luar biasa banget ya. Siapa kira-kira? Artinya
pemain Persita ini bisa memanfaatkan keadaan di mana bengongnya Persib barisan belakang mereka dengan gol yang sangat indah itu. Marvin Place bisa melakukan itu. Jadi ya harus hati-hati. Tapi gue pikir sih akan draw pertandingan ini. Iya. Kalau Objektifnya imbang lah, biar dua bosnya damai. Mas Yuka, Iya, juga. bilang draw. Oke. Berat itu kalau ngomong kayak gitu. Hasilnya biar damai lah. Oke, Imbang oke, dengan oke. gol banyak ya pastinya. Biar seru, biar seru. Bagus. Ya udah kalau gitu kita ke selanjutnya nih, di mana ada Bayangkara sama Madura United. Iya. Ya, ada. Madura, Bayangkara. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya ini Bayangkara ini strateginya seperti apa sih sebenarnya ini? Kenapa pemain asing barunya ini si Renan Renan Silva malah diturunkan pada menit-menit terakhir gitu kemarin. Nah ini apa? Memang sengaja dipersiapkan disimpan-simpan atau gimana ini? Pertandingan pertama dia main ya? Main. Ya, Pertandingan lawan Persiraja cuman ya. dia sempat ini kan Ditarik keluar. Saya kira ya lebih ke opsi pelatih ya melihat. Ya Karena apa alasannya itu? Ya Kenapa? lebih ke strategi juga. Kan pelatih pasti berpikir bagaimana di babak kedua karena kondisi seperti sekarang nggak bisa semua pemain utama main dalam perform yang tinggi. Maka perlu ada pemain yang disimpan untuk jadi kartu truf saat deadlock misalnya atau saat kecapean atau saat lawan lengah. Jadi nggak semuanya diturunin dalam formasi inti. Itu kadang-kadang kita juga harus tahu itu kan. Alasannya kenapa mesti Ya yang ngambil Renan. momentum kalau Renan masuk mungkin dia bisa dengan kreativitasnya bisa membuka ataupun membongkar kebuntuan lawan. Tapi kemarin di menit terakhir dia memasukkan si Renan malah nggak sama sekali. Ya, Tetap itu aja seri. Ya itu opsi pelatih, ada resiko-resikonya, nggak selalu sesuai dengan skenario dia kan. Nggak Kalau apa lawan memang juga- nggak kalau saya lihat nih terus yang lainnya kemana itu kan di situ banyak juga yang bagus-bagus tuh ya kayak Evan Dimas, ada si Waktu Adianto. pertandingan kedua kan ada Andik Firmansyah yang dimainkan ya. Artinya Andik kan punya kecepatan juga. Itu yang dibutuhkan buat lawan Arema. Jadi artinya buat mendobrak Arema ini kenapa jadi 4-3-3 yang ditampilkan oleh Bayangkara dibandingkan dengan 4-4-2 yang mereka mainkan di pertandingan pertama lawan Persiraja. Itu kemudian kenapa Renannya ditarik, kemudian Andik dimainkan di situ. Evan Dimas juga ada di posisi tengah itu ya. Ini jadi ya belum ada tempat di pertandingan ke itu. Tapi ini gambaran bagaimana sebenarnya Bayangkara ini, Paul Monster ini kaya dengan kemampuan dengan pemain yang bisa untuk dilakukan Iya, rotasi ya betul. pada saat deadlock itu terjadi. Seperti yang Yuke bilang tadi. Iya, jadi kalau gue bilang mungkin pertanyaan ataupun juga maksud dari Kara, kenapa sih Bayangkara dengan bertabur bintang begini mainnya nggak mulus gitu, nggak smooth Iya gitu betul. kan? Mestinya kan dengan gitu ekspektasinya harus lebih tinggi Iya, dong. karena Apalagi kan ini udah di putaran Setuju ketiga nih. bahwa mereka memang salah satu favorit mengingat di skuadnya ini labelnya timnas semua ini, timnas betul. semua. Iya. Dan secara individual skill, kompetensi oke gitu loh. Tapi ya ini sepak bola ya kadang-kadang begitu gitu, nggak seperti yang kita harapkan gitu, nggak seperti yang kita prediksi. Ada hal-hal kecil Gak tahu detail deh Evan yang Dimas kayaknya dia lagi masih, betapa kalau gitu. gue bilang sih secara umum nih tim-tim besar masih banyak mengandalkan Mencari-cari. ya itu gitu. Terus yang kedua individu masih. Iya, Karena betul. mereka belum nyetel kan timnya. Iya, Kan. Jadi banyak ngandelin individu dengan notabene berarti ngandelin pemain-pemain yang bernama besar gitu. Jadi secara tim tuh mereka sebenarnya sesungguh-sungguhnya belum dapet sebenarnya. Belum dapet. Iya. Kalau Madura gimana Mas Gita? Seluruh tim ya gue bilang. Seluruh tim. Bahkan kalau kita bilang Bali United, Persib udah dapat 6 Even poin itu dengan juga. 3 pertandingan. Mereka juga deadlock itu menit 78 ya pertandingan pertama Bali baru cetak gol oleh M Rahmat saat itu. Artinya ya mereka kesulitan juga lawan Persik ya juga sama. Madura United apalagi ini tim yang belum pernah menang ya. Betul. Belum pernah kalah, belum pernah menang. Artinya sama dengan Persija. Ini gambarannya bahwa sebenarnya Rahmat Darmawan juga punya tim yang Bagus. bertabur bintang ini Bertabur sebenarnya bintang. Nah kualitasnya. iya, tapi kenapa Tapi dia belum. selalu pada finishing dia tidak mampu Iya, gitu. Kayak iya. kalau bahasa klasiknya kemelut di muka gawang. Iya. Tapi ini gambaran Madura United dari tahun ke tahun ya. Kapanpun ya mereka seperti ini ya. Mereka udah kedatangan pemain baru ya. Jaja ini ya. datang. Jaja, Tapi betul. udah cetak gol. Tapi tetap ya bahwa mereka belum bisa cetak Ada kemenangan di Kim, 2 pertandingan kemarin juga pertama. yang mainnya bagus. Ya ada itu Kim tuh kalau ya kebetulan pas kemarin gue siaran gitu. Gue bilang ini Kim sebenarnya petinju apa pemain bola karena badannya tuh agak bongsor tuh kan. Iya betul. Bongsor dan masih MMA dia memang Iya. Terus body shaming loh, nggak boleh kayak gitu. slow motion gitu gerakannya. Tapi dia kasih asis ke si Iya, kan Rafael ngasih Silva. asis kemarin. Mungkin asisnya juga ya boleh dibilang karena situasi di pertahanan lawan juga agak longgar saat itu, bukan karena kejelian dia ngelihat posisi menurut gua ya. Cuman dari sisi fitness jelas dia belum dalam performa yang Dari optimal. fisik Iya, gitu. Karena
footworknya lambat banget gitu. Oh, iya, Mungkin iya. karena dia udah terlanjur masuk dalam kota pemain asing ya. Ya ada mau ini nggak kan mau ya. Kalau gajinya enggak, mahal. ya mahal lagi benar-benar mubazir gitu ya. Dan gue rasa Rahmat Darmawan juga masih mencari-cari ya. Tapi Susunan kemarin dia pemainnya lupa. kan berubah-ubah Iya, ya dari pertandingan pertama dan kedua. Bayu Gatra nggak dimainin di pertama, dimainin di Di kedua. kedua jadi starter. Jadi Nah, starter. terus ini gimana Kuatnya kira-kira? juga. Ronald Kuate juga. David Apa Lali yang- main di dua-duanya. Jadi Apa yang harus dilakukan sama Coach RD nih? Ya kalau sekarang memang lebih ke finishing, mereka gimana caranya dalam sisa waktu yang ada harus bisa nyelesain problem di sepertiga akhir pertahanan lawan. Itu yang gue bilang, yang gue lihat gitu belum ada apa ya koneksi atau link up ya Iya, betul. antara strikernya dengan dua sayapnya itu si apa namanya Bayu Gatra ya terutama. Kemudian ini Van Jin ya, David Lali. sama David Lali dua juga kali main kan. tipikalnya kan dia dribbler terus ya. Betul. Itu kalau garis gawang masih 110 meter sampai 110 meter tuh lari tuh gitu. Ya, betul. Terus kalau kita bilang David Lali, di belakangnya kan ada Slamet Nur Cahyono. Kemarin Iya, mainnya juga bagus Slamet Nur Cahyono. Baru dimainkan di pertandingan kedua. Pertandingan Oke. pertama dia nggak dimainin sama sekali. Tapi ya itu tadi, kalau kita bicara pertandingan pertama tadi Bali lawan Persib tuh sangat teknikal, ini juga mirip ya, teknikal Iya, juga iya, ini teknikal dua-duanya. juga. Tim di samping pelatihnya, terutama Rahmat Darmawan kan punya kemampuan buat mengeksplor pemain menjadi sangat teknikal sekali. Kalau Bayangkara dari segi urutan sih dia masih main aman-aman aja, cuman belum sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Iya. Iya. Tapi ini mudah-mudahan sih seru ya, mudah-mudahan banyak gol ya. Karena ini gue pikir sih Madura punya punya motivasi lebih karena masih ada rasa penasaran dia nggak menang-menang dalam dua laga yang harusnya dia bisa menang. Iya, Betul, betul. betul. Apa Lawan Persikabo tuh juga dia harusnya menang Iya, gitu. betul. Kemarin dua juga. sel sih sini, selain dua sel keren sih. Iya. Dua sel nih ya. Nah, itu udah bikin 2 gol kan ya? Dua Ya, gol, 2 ya. gol. Dia 2 gol di 2 pertandingan ya. Jadi Benar. Golnya gol. sorry, 3 gol. 3 gol di 2 pertandingan. Jadi semua golnya Bayangkara dia yang bikin. Dan ya itu tadi gambarannya bahwa Bayangkara ini banyak pemain-pemain lain yang seharusnya bisa mencetak Nah gol itu ya, yang tapi saya belum. bilang kenapa pemain-pemain asing yang lebih dominan ketimbang belum pemain-pemain belum lokal aja kita. pasti nantinya akan gitu loh. Ya, ada si Anderson Sales juga yang biasa. Iya, Anderson sering Sales bikin gol juga. dari free kick ya. Ya. Kan kalau Bayangkara nih memang tipikalnya dia pasti mempekerjakan striker yang tinggi besar ya. Sebelumnya kan ada si Herman Jumafo. Betul. Sekarang si Duasel yang memang dia tipikalnya gitu, pengen striker-striker yang tinggi besar dan banyak bola-bola crossing. Oke, prediksinya kira-kira siapa nih? Gua sih cenderung Bayangkara Iya. ya. Bayangkara. Cenderung Kita Bayangkara. Tipis Bayangkara. Bayangkara. Karena Nggak bakal banyak gol ya gue bilangnya. Kalau Jadi, aku sih Madura nih. Madura ya. antara 3 gol, 1 Karena gol. Madura jadi kayak menang belajar Jadi dari under, pengalamannya kan. Nggak, Dia ya. belajar dari pengalamannya, dia evaluasi, dia akhirnya mungkin bisa. Lihat aja nanti. Ya, oke. Kalau gue bilang sih ya mudah-mudahan aja karena bener ya biar ada balance lah kita sekali-kali. Yang mungkin menariknya kiper ya. Dua-duanya kan kiper yang punya banyak penyelamatan ya. Sebenarnya di 2 pertandingan. Awan Seto, terus ya? Rido juga di Kalau Madura. kita lihat kan memang Madura lebih cuman kayak finishingnya aja kan. Iya. Perlawanannya bagus dia, cuman Terus itu aja sih. tapi ingat Madura tuh masih sangat individual loh. Individualnya penata serangannya Jaja itu dominan banget. Iya. Dia yang ngatur semua permainan. Jadi secara mesin tim itu mereka nggak kolektif mainnya. Terus ngandelin individunya David Lali yang banyak dribbling gitu. Jadi organisasinya set play-nya belum kelihatan gitu. Nah mungkin nanti di pekan ketiga Nah, ini kita lihat dibenahin gitu sama Coach RD. Nah kita langsung ke Nggak banyak berubah. ya selanjutnya. sebenarnya pemain-pemainnya. Jaja doang yang Madura. Jaja. Banyak. Mana nih? Dan Bayangkara kita, banyak. Oh, Bayangkara. Oke, untuk para jebret tim yang ingin ngasih prediksi kira-kira siapa yang akan menang antara Bayangkara dan Madura, kami tunggu kolom di komentarnya di kolom komentar. Nah, kita langsung ke mana nih? Kita ke selanjutnya. Selanjutnya Arema nih sama PS Sleman. Nah, ini juga nih Arema PS Sleman. Ini pertandingan yang bakal Wah, keras, bakal ini keras, Arthur bakal keras. Bakal keras. Seru ini, bakal seru Kayak di nih. 2019 pembukaan liga juga kerasnya permainan PSS saat itu yang bikin mereka imbang 2-2 Iya, dengan iya. Arema dan sempat unggul terus mereka disama-samakan 2-2. Jadi ya ini pertandingan yang juga bakal sangat keras. Karena dua-duanya menurut gue kuda hitam. Gue sempat bikin komentar di salah satu konten. Gue bilang Arema ini tim kuda hitam. Oh gue marah, gue diserang gitu. Oh iyalah. sama Aremanya. Oh so tahu gak update. Kan kelihatan mereka. Karena apa? Mereka nganggapnya bukan kuda hitam. Iya, mereka merasa nganggapnya Pak udah juara gitu. Gue bilang, nah sekarang kan dalam 2 pertandingan kelihatan kan memang Iya. sulit gitu. Sulit, Nggak iya. gampang karena
Arema ini nggak terlalu banyak ngandelin pemain asing. Betul. Sulit Yang- mungkin karena si Diego Michel belum masuk kali kan karena Enggak juga kemarin aja. Kualitas pemain asingnya menurut gua. Karena itu yang berbeda dengan Arema dulu. Betul, Arema dulu betul. tuh mewah-mewah pemain asingnya. Kita harus akui bahwa kalau kompetisi kita ini pemain asing itu 60-70% pengaruhnya. Kenapa? Karena 4 pemain asingnya 4 terus Satu Asia ya. belum termasuk kalau mereka WNI apa naturalisasi. Naturalisasi. Kayak Persib tuh. Iya iya. Kayak iya. Bali United lah Pemain contohnya. asingnya 7 itu kalau udah boleh dihitung ya, maksudnya termasuk yang naturalisasi ya. Sisanya kan pemain lokalnya cuma di pinggir-pinggir gitu. Betul 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 di Pinggir-pinggir. tengah-tengah semua yang asing. Iya, yang tengah-tengahnya semua depannya pemain Iya, naturalisasi atau pemain asing Ya, gitu. balik-balik lagi ke Arema yang dulu-dulu kan banyak pemain-pemain asing yang berkualitas sebenarnya. Iya. Nggak bilang Carlos Fortes Ya, nggak berkualitas. Ya. Belum dicoba aja. Enggak, kenapa nih Mas Gita ini? Apa namanya Arema? Cuan. Tapi, Ya, cuannya kan- tapi salah satu pembeliannya yang gue rada Mestinya kan dengan presiden yang baru ini. Setuju, tapi dia datang semua udah dibeli pemain asingnya. Iya, betul. Sama tim-tim yang lain. Jadi Oh, terlambat. Nah, terlambat ya ya, mungkin agak- momennya. yang mungkin agak mengherankan kok kiper dibeli. Gue juga aneh deh. Kok kiper dibeli? Indonesia kan banyak kiper bagus, Iya. tapi dia beli kiper. Kiper asing. Tapi terbukti. Karena udah nggak ada lagi yang mau Tapi dibeli. terbukti loh, 2 pertandingan itu banyak penyelamatannya Maringa oke, itu. oke. Jadi ya harus diakuin ya benar Nah, ini pembeliannya. gimana nih? Sampai sekarang benar mereka bisa main imbang 1-1 2 kali itu ya karena Maringa juga. Ada 3 penyelamatan di pertandingan pertama, ada 4 penyelamatan di pertandingan kedua. Mungkin blessing juga. Iya, Karena kiper bagusnya udah habis. Oke. Baca mungkin si Maringa ya. Oh, gua kenapa dibeli dipertanyakan ya. Dia membuktikan sampai Dia 2 akhirnya dibuktikan pertandingan. kan, ya. dia bagus kok dia. Bukan nih, tapi gua apresiasi ya Nah, bahwa ini prediksi Arema line-up ini ini. memang local pride. Iya, betul, Gua local apresiasi itu. Jadi Local sebenarnya pride. tanpa pemain asing pun mereka masih bisa Survive. bersaing. Tapi kalau betul. untuk jadi favorit, mereka Belum. kayaknya harus tambah. Belum. Tambahan pemain. Ya, jadi yang kalau bagus. dibilang kuda hitam, Ya, ya marah sekarang gitu hitam. ya. Marah gitu. Sebenarnya udah hitam ya. Deddy Setiawan kan marah, ya jangan local pride juga kata Ya, lu tadi, Deddy local Setiawan. pride. Terus Febrianto yang di bek kanan. Kalaupun diganti Diego Michels ya, Diego Michels juga bukan seperti Diego Michels Yang beberapa dulu lah. tahun lalu ya. Jadi ya tetap aja nggak terlalu membantu ya. Gue bilang nggak akan membuat Arema itu terangkat dari sekedar kuda hitam gitu. Nah, tapi kalau misalkan di back ininya nih di back kirinya yaitu back kirinya ya, Iya. ya ada Farizi ya? Arthur Irawan yang Oh, kemarin PS lawan Sleman. PSL emang. PS Sleman. Arthur Irawan kemarin lawan Persija tuh sama Rico Simanjuntak di keteteran loh. Nah, ini gimana nih? Apakah akan ada rotasi kah atau tetap Ya, dipertahankan gua pengen kah? ngomong Atau gini, gue pengen bagaimana? ngomong gini. Gue nggak mau apa namanya tendensius, gue cuma ngomong. Nggak apa-apa Mas, ngomong aja. Takut dia surat itu. Bukan, gue cuma mau ngomong ini kesempatan yang baik untuk Arthur Irawan. Dia memantaskan diri dia Menunjukkan. bahwa dia punya kompetensi bermain di level tinggi. Berarti Iya, selama ini betul. dia Ya. nggak memantaskan diri. Nah, yang ngomong Kara bukan Loh, aku. enggak, aku tapi gini, bertanya, ini kan question kalau mark, dari data bertanya. statistik dia di Persebaya mainnya 1 kali, Ya, cuma ya, terus ya. di Badak Lampung main 3 kali. Nah. Ini sekarang baru main 5 kali. Itu kan di sini PSS kan ada Dery Rahman yang Iya, udah Dery main Rahman. 2019 main 20 kali. Terus di 2020 yang kompetisi terhenti dia main 3 kali loh. Jadi Jadi memang belum benar dapat kesempatan banyak. iya, belum dapat kesempatan. Sekarang banyak. main terus nih dia? Iya, main terus. Nah, itu Oke. kalau dia nggak hati-hati Arthur Rahman ya bakal diganti Arthur. Arthur Irawan. Irawan akan diganti oleh Dery Rahman. Denny jadinya Rahman. nanti ya. Oke. Ini ya sama nih. Gitu. Prediksinya itu ya kira-kira nanti. Menariknya karena pastinya. PSS Sleman juga nih ngeyel juga timnya. Iya, PS Sleman. Betul. Ngotot-ngotot. Ngotot-ngotot, bagus-bagus. mainnya Kuat-kuat. ngotot-ngotot, bagus-bagus kok. Kan dia strikernya ada Sadam kan nih. Iya, betul. Ada Dan, Sadam, terus ada si Irfan Bahdim. Irfan Iya. Jaya. sebenarnya mereka tim yang bagus Irja, ya. Terus gila itu Irja, udah best player itu. Irja best player tapi belum bikin gol ya, tapi walaupun dia best player. Ada Kim Oke. Kurniawan juga di Iya. tengah. Kita ke prediksinya, kira-kira siapa? Ini. Ayo, bingung. Ini gua tipis deh. PSS Sleman ya. Tipis. PS Sleman. Ini PSS Sleman yang bingungnya adalah prediksi mereka nih waktu lawan Persiraja mereka bisa kalah 3-2. Kan artinya ya, agak mengejutkan mereka kalah ya. Artinya belakang mereka ya. Dan Siapa kira-kira Mas Gita? gua sih berpendapat bahwa ini ya balik-balik lagi ini imbang. Arema akan imbang buat ketiga kalinya di sini. Makin menegaskan dong posisi dia dong. Kuda hitam. Kalau aku sih Makin bakal- membenarkan lu berarti. maksudnya. Kayaknya Arema peluangnya di sini untuk menghilangkan stigma yang dilekatkan dari Mas Yuka kalau dia kuda hitam. Ini kesempatan. Iya. Aku sih Arema sih pasti. Oh, iya. Arema karena dia udah di Gomesho udah masuk gitu kan. Oh, ini bakal kalau dia nggak ganti nih si Arthur Irawan, udah bakal diserang deh. Habis-habisan deh itu di situ. Arema PSS Sleman kan dari sejak Piala Menpora emangnya kekuatan yang menakutkan sih. Iya, betul. Jadi ya ini seru lah ini seru lah. Iya. Seru. Buat Jabret Team kira-kira siapa nih yang bakal menang? Kita tunggu komentar kalian. Kita langsung ke
Persija. Persija Persipura. Nah, ini nih. Persija kemarin Mana nih pendapatnya? Persija itu tadi kemarin gagal Waduh. gagal menang ya. Oh, gagal Bukan menang. Gagal itu mah apa? Ada gitu? apa? Musibah itu sih udah 2-0. Udah 2-0. Ada Gara-gara apa dua nih set sama piece. si Andre Tani? Andre Tani, ini? ya Andre Tani belakangan memang sering lepas tangkapannya ya, sangat mudah ya. Kan gol-golnya itu karena Nggak dulu. antisipasinya. Mungkin karena hujan kali kemarin licin, becek gitu. Enggak juga harus jadi alasan ya sebenarnya. Tapi emang kalau buat kiper gitu. Ya, iya. Kalau buat kiper bola-bola set piece di saat basah Betul, itu. betul. Licin kan? Iya. Terus kan? pandangan dia kan juga Blur. blur. Oh, bisa jadi. Tapi Bukannya ya, yang bela Andre Tani. tapi mainnya kan lawannya juga di lapangan hujan juga gitu ya. Iya. Ya justru lucunya ini malah di babak pertama nih Persija menang Iya, nih terus 2-0 nih kan. 2-0. Terus kemudian disusul sama ini gara-gara hujan membawa berkah. Dulu itu gitu, sorry gue potong. Dulu itu zaman Persikatan, PSIS Semarang itu terkenal tim yang paling jago ke hujan. Sekarang udah nggak lagi. Iya, Sekarang betul. muncul lagi gitu. Iya, Muncul betul. lagi kan. Makanya kan. Tapi gini, yang menariknya adalah Hujan membawa berkah ini. dua shot on target, 2 gol Persija di babak pertama. Awal babak kedua mereka bikin 1 shot on target lagi. Yaitu PSIS Semarang belum bikin shot on target sama sekali. Artinya Persija nggak bisa killing the game untuk gol ketiga di awal-awal babak kedua. Itu terus ada 4 shot on target dari Semarang 2 diantaranya jadi gol. Terlepas blunder dari Andre Tani ya. Jadi itu gambaran bahwa ya memang berkah laki bagi Tapi PSIS Semarang. enggak, ini Persija ini kenapa sih dia kenapa gitu? Ada apa dengan Persija? Apa karena ditinggalin sama Kang Klok? Jadi kayak Enggak gini. juga ya. Nah, kalau persoalan Tapi kan ada Marco Supersimic di Iya, situ. iya. Persoalan kompleksnya nih ya, Persija sekarang itu banyak melepas pemain-pemain utamanya yang dulu bawa mereka juara, ya kan? Kayak misalnya Alfat Fatir, terus Maklok, Ya. terus apa namanya Hersus. Piala Menpora ya, Piala maksudnya. Menpora, Iya, iya. Menpora, ya. Terus sekarang banyak pemain-pemain akademi naik ke senior. Jadi mereka ini sekarang sedang mencari setelan yang pas, mengkombinasikan pemain-pemain remaja dengan pemain-pemain senior. Kayak kemarin kan mereka masukin Niko, masukin Sahwar Ginting, terus siapa lagi Rahmat Hidayat, itu pemain-pemain dari akademi loh. Satu sisi bagus untuk investasi mereka, jadi mereka nggak perlu bayar gaji mahal-mahal. Betul. Ya kan? Tapi di sisi lain ini Liga 1 nih, Liga profesional, ini target bukan tempat untuk latihan. Gitu. Betul. Jadi ada resiko-resiko yang diambil oleh Persija. Tapi nggak dulu. Persija kalau kita lihat memang awalnya slow kayak kemarin. Piala Menpora slow lanjut. Itu tadi. Tapi ada Maklok di sana ya. Iya, ada Maklok Ya, kan masih itu. masih ada magisnya. Sekarang kan nggak ada Kalau gitu kan. sekarang udah nggak ada. Sekarang kan udah Jimatnya semakin diambil kelihatan sama Persib. mereka hanya kelihatan bahwa sekarang Persija itu adalah Simic dan Riko Simanjuntak. Betul. Semakin kelihatan sekarang Itu gitu. aja yang Kan mereka tuh 4-4-2. Sayap mereka oke ya, ada Iya, Osvaldo ada Hai, Hai. ada Riko Simanjuntak, di depan ada Marco Simic. Tapi itu tadi Rohichan dengan Marklok waktu Piala Menpora ya. Iya, Sekarang Rohichan dengan Tony Sucipto. Artinya Iya. tidak mengecilkan artinya Toncip, tapi kan dia ya di bawahnya dari Marklok sendiri itu. Pairingnya beda lah, yang Iya. satu sepuh emas, satu sepuh perak gitu kan. Nah, ini terus gimana nih? Apakah dia harus merotasi ininya nih, line up-nya atau gimana nih? Nggak ada yang bisa Nggak ada pilihan juga nggak ada yang ya. bisa dimaksimalin kecuali dengan pemain yang ada. Terus harus bermain taktik, harus pinter. Karena kemarin sebenarnya Persija harusnya nggak boleh kalah. Iya, Udah betul. 2-0 loh. Betul. Itu kan lebih ke taktik kan. Dia ganti pemain malah jadi gol. Si Alessio kan Betul. Rotasinya udah dilakukan ya. Pertandingan pertama Taufik Hidayat di depannya Iya, nemenin iya. Marco Simic. Kemarin kan yang di depan itu Niko ya kalau nggak salah ya. Niko ini anak Garuda Select. Niko. Ini juga dari akademi gitu. Ya, jadi artinya ya mereka cukup banyak pemain yang dicoba untuk untuk rotasi dan ya mungkin hasilnya belum ya. Tapi Iya. blunder unggul 2-0 terus disamain 2-2 itu kan ya cuma terjadi sekali. Jadi secara skill sebenarnya mereka ya mau nggak mau harus diakui mereka di atasnya PSIS Semarang. Nggak bisa killing the game aja mereka. Nggak bisa membungkus hasil 3 poin gitu. Nah, itu dia makanya. Dia Lawan apa deh? kalau Persipura Kapan gimana? PSIS kemarin? Persipura. Soalnya kita ngomongin Persija nih, Persipura nggak dibahas-bahas. Persipura enggak, kan kita bahas dulu Persija. Kan ekspektasi kita Persija ini bagus ya. Persipura gimana Ya, nih? kalau Persipura dari dulu, dari sejak masih ada Boas dan kawan-kawan, mereka memang diesel. Diesel betul. mereka. Sekarang? Ya, diesel juga lambat. Diesel juga lambat. Lambat. Enggak, gitu. kalau menurutku nih Persipura belum panas kali ya. Jadi ya kayak gini deh, 2016 ya sebelum Liga 1 ada kan mereka tuh di bawah di setengah musim pertama mereka di bawah, di papan bawah, keluar dari 10 besar. Mereka bisa juara juga. Iya, Artinya di ujung-ujung. di kompetisi yang butuh kekonsistenan ya mereka konsisten. Terus Jackson Tiago gue sih percaya sama Jackson Tiago ya. Apapun dia akan coba ya mereka kehilangan Boas jelas ya. kira-kira apa nih nanti Nanti. strateginya nih biar
biar dia bisa berpeluang. Kalau poin. kalau Jackson Kesempatannya soalnya Persipura di sini nih gitu. enggak sih, ini masih pertandingan Iya, ketiga. maksudnya kan masa dia harus kalah-kalah mulu. Iya, itu betul. Ada di dasar klasemen. Iya, Kalau kita sekarang tahu kan Persipura berarti konsentrasi itu menjadi hal yang sangat penting, konsolidasi tim untuk tidak kebobolan lebih dulu itu penting. Ya. Jadi yang gue lihat itu sih yang harus Jackson fokusin. Iya. Karena kalau pemain Persipura nggak usah lu ajarin nyerang. Ya, betul. Nalurinya emang dia nyerang. Dia gitu. nyerang. Belakangnya yang berantakan. Gitu kan. Siapa Denka juga mengamini itu gitu, Iya, hati-hati sama makanya. Terus yang Persipura. kedua memang yang nggak bisa diperbaiki kecuali proses yang berbicara adalah pemain-pemain muda. Iya, iya. Pemain muda mereka bagus-bagus, tapi ini baru gabung nih, maksudnya baru nyatu ke dalam tim, jadi perlu proses juga. Karena sekarang kehilangan Boas itu baru sekarang ya. Iya, Menpora juga kan? Di Menpora Iya, ya dirasain. Menpora mereka nggak ikut. Menpora mereka jadi nggak ikut, terlihat. makanya saya Makanya. bilang, jadi Karena yang Persipura senior ini tinggal- belum panas. Yang senior tinggal Ian Kabes ya. Iya, yang Kabes juga jarang dimainin Ando, tuh. Ando ya, Ricardo Ada ya. pemain muda kayak Todd Ferre ya. Itu kan sebenarnya kalau dipoles ya dia kelihatan bagus. Todd Ferre. Terus tengahnya kan ada Tahir, ada Todd Ferre, ada Rumah Kiek. Itu Rumah kan Kick sebenarnya tuh yang sekarang lagi Iya, dapat Ini nggak ada spotlight. sebenarnya prediksinya bagus sebenarnya tiga-tiganya itu. Prediksi line up-nya nggak ada ya? Eh, Nggak ada ya. Eh Kita lu bikin kok sendiri. lu nggak bahas berita terbaru sih yang Gomez? Nah, ini kita baru mau Lu bahas. kenapa nggak bahasnya itu di depan biar bisa ngangkat tuh gitu. Nah, ya udah karena udah terlanjur dibahas, ya udah gimana pendapatnya oh, nih? ini Gomez nggak dipecat. diprediksi dulu nih Persija ini. Oh iya, Oh, sorry, iya. prediksi dulu. Kira-kira siapa nih? Persija lah gua. Persija. Iya. Ini kemenangan pertama Persija, kekalahan ketiga Persipura. Persija. Iya, Persija. Iya, Persija. Oh, ini Persija. Ya udah aku Persipura. Sorry Coach Jackson, sorry. Coach Jackson, aku padamu. Nanti pertandingan keempat 5-6 menang baru dia. Enggak, biar diginiin, biar imbang. Kalau enggak masa Persija semua. Oke, kita bahas nih yang udah enggak Mario tahan Gomez. nih, Mario Gomez nih. Mas Yuka dulu deh. Iya Tadi tadi udah nggak tahan. justru gua baru denger itu tadi saat gua lagi di lapangan. Iya, aku juga baru lihat sih tadi. Gua bilang ini apa lagi nih drama Pelatih nih kiper kan? dan Nah, ada asistennya apa ya. ini? Paket Iya, sama paket, pelatih iya, fisik iya, juga iya. si Jorge terus Gonzales sama Gomez. Hmm. Nggak tahu karena yang jelas dari pihak Borneo FC mengajukan tuntutan ke FIFA NDRC untuk ini diberesin karena mereka nggak terima Gomez mundur sepihak. Oke. Karena kontraknya masih sampai Desember 2021. Terus Bahkan gimana si itu pelatih nanti? fisiknya itu kalau nggak salah sampai April 2022. Iya. Ini kalau gua kilas balik ke belakang, Gomez tuh memang pelatih antik. Iya, Pelatih antik di waktu di Persib pun juga begitu. Tiba-tiba blues hilang Tiba-tiba ya. hilang aja. Terus sempat di Arema kan? Iya. Sama juga endingnya nggak mulus juga. Terus ke Borneo, balik lagi. Jadi ini episode Kali kedua. ketiga. Labil kali ya. Nggak tahu dia kalau memang pelatih unik ya. Dia tuh nggak mau diintervensi sama sekali. Dia nggak mau kompromi sama apapun yang menurut dia lo jangan Tapi masuk kan wilayah nggak dia. bisa, itu semua harus Iya dibawa maka manajemen. itu. Tapi kalau ini sih udah keterlaluan. Udah keterlaluan ya maksud gua. Yang gue denger nih kalau lo lihat di medsos itu kan langsung ada yang netizen nyautin tuh pindah ke Ahapati katanya. Iya kan? Ahapati gue lihat pelatihnya iya, bisa juga ya, mungkin. karena figurnya memang nggak sekuat kan Ibnu Grahan di Ya sana kan kalau Ahapati lain beda gitu. makanya kalau dia sampai pindah ke kan berarti memang karena iming-iming ya nggak tahu. Tapi minggu nggak boleh Hancur diambil karirnya gitu nanti. aja ya. Ada peraturan gitu loh. Yang pasti ini nggak elok lah secara profesionalitas ini nggak elok apalagi ini baru 2 pertandingan. Terus follow up-nya gimana Mas Gita? Karena kalau gue lihat ya pertandingan pertama mereka mulus ya. Iya, mereka iya. ngalahin Ngalahin Persebaya. Persebaya, Iya, gitu. benar. Emang Benar. pertandingan Bagus, Bagus. Emang pertandingan kedua mereka kalah. Bagus Tapi dia apapun di putaran ya, pertama dia bagus kan dia ada di puncak klasemen ya. baru 2 pertandingan nggak ada tuntutan, nggak ada kritik juga ke dia, nggak ada tuntutan dari Nggak ada. manajemen bahwa harus menang Itu yang dua-duanya. jadi pertanyaan, Iya. kenapa gitu? Jadi ya Why? itu tadi balik-balik lagi Why? ya kelakuannya dalam tanda kutip kelakuannya dia ini yang suka aneh-aneh gitu, tiba-tiba blues hilang. Iya kenapa ya dia ya? Kalau sampai ya bener gosip bahwa pindah ke Ahapati ya agak keterlaluan juga ya, maksud gue bukan karena itu level 2, ini level 1, tapi ya mengingkari kontrak itu kan nggak elok ya. Betul. nggak profesional. Nggak lah. profesional profesional. jatuhnya ya. Jadi kalau misalkan kalau kayak Karena gitu, gini gitu, kalau bukan sesuatu yang luar biasa, Betul. dia ngapain mundur? Dan Betul. mundurnya itu kata pihak Borneo itu nggak jelas. Iya. Waktu dia mundur aja di saat pertemuan dengan pemain dan staff. betul, nggak maksudnya nggak ada kendala nih Iya, dalam tim itu kan nggak ada. Gitu. Something gitu loh. Makanya mestinya ini telepon Nabil nih biar Nabil yang cerita Iya kenapa? gitu mundur. Jadi pengen tahu gitu. Kecuali sebenarnya. kecuali emang ada tekanan dari manajemen ya, dari Nggak Nabil dan ada, kawan-kawan untuk dia Enggak, mundur. kenapa Mas
Yuka yakin kalau nggak ada? Karena manajemen nanya, kenapa dia mundur sepihak? Nggak Ya ada. kita kan nggak pernah tahu, belum nanya ke Mario-nya. Mario-nya kan belum. Ya makanya kasih lu telepon aja klarifikasi. tuh si. Tapi kan Bisa nggak akan ditelepon juga nggak? ke FIFA mereka kalau sampai Bisa itu kan. iya. Ya. Nanti kita cari tahu ya, nanti kita Iya, telepon kita cari tahu teleponan. dah. Tapi oke. Nah, itu tadi Mesti misteri pembahasan semua. kita. Nah, buat teman-teman yang ingin mengirimkan videonya dan menjadi host serta pundit, masih ditunggu ya videonya untuk dikirim di tim mencari pundit. Nah, kalau buat kalian Ini buat yang di ingin mana? nih Makan syaratnya dong, seperti bebas ini, ini bikin mah. video analisa maksimum 1 menit tentang tim kesayangan kalian nih. Nah, sertakan pilih. Nah, tag ke Jebret Media, aduh jadi belibet. Jebret Media dan Radolf Valen. Nah, akhirnya kita satunya. Dan selanjutnya ini ada workshop nanti, ada Jebret Virtual Workshop yang akan diadakan pada 3 Oktober nanti ya, di Bali Produksi Tayang Sepak Bola. Nah, kalian boleh ikut nih. Sama ini nih samping saya nih, Mas Gita nih. Ada Mas Gita di samping saya nih. Nah, Lagi ya. Dia dan kita. Oh dia gini. Double G. Oh double G ya. Mas Gita nih. Bukan Nah. G20 tapi bukan. Oke, sampai juga kita di penghujung acara. Terima kasih semua nggak pada terasa penonton. ya, Oh, emang Imron kita nggak diomongin sama Imron. Kita nggak ngomongin karena Oke. waktu. Makanya nanti. Mas Yuka jangan telat datangnya. Aduh. Berikutnya. Ya udah terima kasih ya, nanti saksikan Oke. berikutnya ada DPI. Sampai jumpa. Bye bye.